Indonesia yang positif terinfeksi virus corona. Diharapkan Anda tetap stay at 6 Januari 2021 mencapai 1.012.350 kasus. Wah, COVID udah separah ini ya. Lagi kosong sih. Cari-cari info ah. Hello, smart people of the internet. Welcome back to yet another excruciating video. Because today we're going to talk about coronavirus. Yap, jadi hari ini kita mau bahas tentang perkembangan virus corona, lebih tepatnya di DKI Jakarta selama 2 minggu terakhir. Tanpa basa-basi, let's get to it. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar PSBB hingga tanggal 8 Februari 2021. Perpanjangan ini tertuang dalam keputusan Gubernur Kepgub nomor 51 tahun 2021 terkait perpanjangan pemberlakuan jangka waktu dan pembatasan aktivitas luar rumah. Keputusan tersebut juga didasari dari data yang dihimpun Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta terkait laju pertambahan kasus aktif di Jakarta dalam 2 minggu terakhir yang masih tinggi. Datanya akan aku sajikan dalam bentuk grafik karena aku tahu pasti kalau misalnya ngeliat angka-angka doang pasti males kan ya. Terus kalau misalnya kita bikin grafik, kita bisa mempertegas dan menjelaskan data dalam bentuk visual. Dan yang terakhir kita juga bisa menyimpulkan secara keseluruhan apa sih data kita, apa yang data kita mau bilang. Di sini aku udah buat grafik perubahan jumlah kasus harian COVID-19 di DKI Jakarta tanggal 15 Januari 2021 sampai 29 Januari 2021. Di grafik yang biru adalah grafik kasus positif baru dan yang warna hijau adalah grafik kasus sembuh. Nah, data ini tuh sudah terlihat sangat jelas ya, tidak stabil, fluktuatif. Nah, ini disebabkan karena datanya tidak konsisten per harinya dan tidak membentuk grafik yang flat, tapi dia membentuk grafik tidak beraturan. Yang artinya pemerintah Jakarta kita mungkin masih sedikit kebingungan dengan laju perkembangan COVID-19 kita. Tapi satu hal yang pasti, kalau misalnya kita tidak meneruskan PSBB yang sedang kita terapkan, grafik ini akan terus naik. Nah, agar grafik yang biru atau kasus positif baru tidak meningkat, kita harus meningkatkan grafik yang hijau atau grafik kasus sembuh melebihi grafik yang biru. Seperti kita lihat di sini, akumulatif 15 hari ada 44.860 kasus baru, tetapi ada 41.421 kasus sembuh harian loh. Nah, kalau misalnya kita bisa menurunkan jumlah kasus positif baru dan meningkatkan kasus sembuh dengan PSBB yang tepat sasaran, pastinya ada harapan dong untuk kita mengalahkan coronavirus. Tapi hal ini membuat saya bertanya pertanyaan selanjutnya, sampai kapan kita harus melakukan PSBB? Sampai kapan pandeminya akan kelar? Jawabannya ada di matematika lagi. Let's do this. Jadi kapan pandemi COVID-19 di DKI Jakarta bisa selesai? Jawabannya kita bisa pakai dengan uji hipotesis. Uji hipotesis adalah pengambilan kesimpulan untuk keseluruhan data dari sebagian data. Nah, di sini sebagian datanya atau sampel kita pakai adalah presentasi kematian Jakarta selama 15 harian tadi nih, yaitu sebesar 1,2%. Dan populasinya adalah persentase kematian global sejak awal pandemi, yaitu 2,2%. Data-data ini udah aku olah dari website yang Friendable dari Worldometer sama COVID-19 Jakarta Go.id. Terus langkah selanjutnya adalah menentukan hipotesis. Untuk hipotesis 0 itu adalah sama dengan 2,2. Jadi artinya itu tuh sampel dengan populasi. Dan kita bisa bikin asumsi kalau laju kematian Jakarta sama dengan laju kematian global. Nah, untuk hipotesis alternatifnya kita tulis mu kurang dari 2,2. Karena kita kan udah dapat data tadi persentasenya 1,2%, makanya kurang dari. Jadi kita bisa menyimpulkan, bisa mengasumsikan kalau sampel kurang dari populasi, yang artinya laju kematian Jakarta kurang dari laju kematian global. Nah, untuk mengujinya kita pakai taraf signifikasi. Jadi taraf signifikasi itu kayak tingkat kekeliruan yang bisa ditolerir oleh kita si peneliti dalam mengambil kesimpulan ini. Apalagi kan kalau misalnya kita ambil sampel itu ada kemungkinan kesalahan ya, atau namanya error sampling. Kita pakai taraf signifikasinya di sini 0,5 dan dalam tabel distribusi Z normal kita ketemu
zat alfanya sama dengan min 1,045. Lalu kita menentukan kriteria pengujian. H0 akan diterima jika Z0 lebih besar dari sama dengan zat alfa. Dan H0 ditolak jika Z0 kurang dari zat alfa. Dan ini adalah penggambaran grafiknya. Lalu terakhir kita akan menghitung ujian nilai statistik. Dengan rumus ini ketemu tuh ternyata Z0 kurang dari zat alfa. Dan tadi kita udah tulis, kalau misalnya Z0 kurang dari zat alfa, berarti H0 ditolak. H0 ditolak, maka laju kematian Jakarta kurang dari laju kematian global. Sehingga pandemi COVID-19 DKI Jakarta dapat lebih cepat teratasi daripada pandemi COVID-19 global. Nah, dari perkiraan ini, dari uji hipotesis ini, kita mungkin bisa berharap ya kalau misalnya pandemi COVID kita akan lebih cepat teratasi pada pandemi COVID global. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kita menggampangkan pandemi ini, ada kemungkinan kita bisa bahkan lebih lama daripada global itu sendiri. Jadi intinya kita tetap harus waspada, kita tetap harus stay at home dan mengikuti protokol yang berlaku. And that's all for today. I hope you guys got some insights from this, and I hope you guys all stay safe, stay sane, and stay healthy. I'll see you on the next video. Bye! Bentar-bentar. Wah, gak nyangka banget sih. Takut banget kena COVID, aku harus apa ya? Sebaiknya mengukur suhu dengan menggunakan alat termogan lebih baik dilakukan di dahi. Seperti gambar ini. Mengapa begitu? Karena letak dahi lebih dekat dengan pusat panas tubuh, yaitu hipotalamus yang berada di otak. Sehingga tidak begitu dianjurkan untuk mengukur suhu tubuh di tangan karena akan mengurangi tingkat akurasinya. Komponen yang membuat pengukuran cepat diperoleh adalah inframerah. Inframerah yang terdapat pada alat termogan ini akan menangkap radiasi yang nantinya akan mendeteksi panas tubuh yang akan menjadi energi listrik dan merubahnya menjadi angka digital. Angka ini adalah suhu yang terdeteksi pada tubuh, maka dari itu hasil pengukuran akan cepat diperoleh seiring dengan berkembangnya teknologi sehingga manusia dapat menciptakan alat pengukur suhu yang cepat dan praktis seperti termogan. Cara menggunakan alat ini adalah dengan diarahkan di bagian dahi sesuai jarak yang ditentukan sekitar 10 cm sehingga alat ini dapat mendeteksi suhu tubuh kamu. Kok cairan ini lagi heboh ya? Tonton dulu deh. Halo, kembali lagi bersama saya di channel Dr. Nicole. Sekarang ini kita tengah berada di pandemi COVID-19. Bagaimana sih caranya supaya kita dapat mencegah penyebaran virus COVID-19 ini? Pencegahan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, ada proses pembersihan dan menggunakan desinfektan untuk membunuh virus dan mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat salah satu contoh desinfektan sederhana dari bahan-bahan yang bisa kita dapatkan di rumah kita sendiri. Stay tune! Pertama-tama, kita siapkan wadah yang akan dipakai. Kemudian, isi air sebanyak 905 ml ke dalam wadah yang sudah kalian siapkan untuk mengencerkan Biclean. Lalu, masukkan 95 Biclean untuk menghasilkan 1000 ml larutan desinfektan. Selanjutnya, kocok wadah sampai tercampur. Nah, sudah jadi deh. Desinfektan sebaiknya disemprotkan pada permukaan benda yang sering disentuh 2 kali dalam sehari. Nah, sekarang ada yang penasaran gak sih? Kenapa pakai pemutih, dok? Nah, menurut WHO, virus corona terutama SARS-CoV-2 memiliki selubung lipid luar yang rapuh, sehingga lebih rentan terhadap desinfektan.
Di dalam pemutih pakaian terdapat senyawa hidrogen peroksida yang merupakan salah satu senyawa oksidator kuat yang efektif dalam menonaktifkan virus COVID-19 dengan menghancurkan dinding sel dan merusak bagian dalam dari virus sehingga lama-kelamaan virus akan mati. Selain hidrogen peroksida, juga ada senyawa bahan aktif lainnya seperti benzalkonium klorida, alkohol, dan lain-lain yang terdapat dalam produk-produk desinfektan di pasaran yang ampuh dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, segitu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Turn on post notification ya. Bye-bye! Cari informasi lagi kali ya di YouTube. Selamat datang pemirsa, kembali lagi di acara kami Bincang Kilat bersama Mafi Boki, Matematika, Fisika, Biologi, dan Kimia. Kali ini kita akan membahas tentang biologi dan hubungannya dengan pandemi yang sedang kita rasakan kali ini. Pemirsa penasaran? Saya juga penasaran. Oleh sebab itu, mari kita panggilkan narasumber kita yang akan menemani saya di 2 kursi kuning ini. Mari kita panggilkan Sarah dan berikan tepuk tangannya. Terima kasih, salam sehat untuk pemirsa di rumah. Nah, baik, mungkin sebelum kita mulai lebih jauh lagi nih, mungkin biar sama-sama jelas dan punya konsep yang sama, Mbak Sarah boleh nih jelasin tentang apa sih pandemi COVID itu dan seserem apa sih sampai kita salaman aja nggak boleh. Ayo, silakan Mbak. Oke, baiklah. Jadi penyakitnya kan memang disebut sebagai corona disease atau mungkin sering kita dengar sebagai COVID-19 atau COVID-19. Nah, yang mengakibatkan COVID-19 ini adalah virusnya namanya SARS-CoV-2. Nah, memang cara hidup virus secara umum dan termasuk SARS-CoV-2 ini caranya itu menginvasi sel-sel hidup karena mereka itu tidak bisa hidup tanpa melakukan hal tersebut. Dengan mereka melakukan hal tersebut, mereka menggunakan sel hidup itu sebagai perlengkapan seluler mereka untuk melanjutkan hidup mereka, sama seperti kita manusia kan. Lalu memang dalam proses menginvasi itu mungkin beberapa virus termasuk COVID-19 ini juga menyerang tubuh manusia dan efeknya itu berbeda-beda pada tiap orang. Nanti bergantung pada imun tubuh mereka gitu. Jadi memang seringkali virus itu disebut sebagai parasit karena sifatnya yang demikian. Ya. Oke Mbak, jadi memang cara kerja virus itu menginvasi sel hidup ya. Tapi kalau misalnya cara penyebarannya itu gimana Mbak? Misalnya dari orang yang A ke B gitu, terus B yang ke C gitu, terus. Memang pertama kali penyakit ini diketahui di kota Wuhan dan ternyata penyebarannya cepat sekali. Itu mungkin karena awalnya belum ada yang tahu bagaimana sih penyebaran COVID-19 ini, tapi ternyata setelah ditelaah, ternyata COVID-19 ini penyebarannya sangat gampang karena melalui kegiatan kita sehari-hari, yaitu berbicara atau mungkin tiba-tiba ada orang yang batuk atau bersin. Karena jika ada orang yang batuk dan bersin dan ternyata dia terpapar virus SARS-CoV, itu maka droplet yang ia jatuhkan ke orang lain bisa membuat orang tersebut terkena COVID-19 gitu. Makanya kita sekarang lagi melakukan physical distancing dan kita nggak boleh salaman untuk beberapa saat ini gitu. Itu ya Mbak, jadi makanya new normal itu penting banget ya untuk menghindari penyebaran-penyebaran tersebut, apalagi kalau keluar juga perlu melakukan protokol 3M kan. Ya, jadi memang new normal itu sangat perlu dan harus kita taati, dan sebisa mungkin pastinya wajib sebagai WNI yang baik menaati segala peraturan yang diterapkan gitu. Oke Mbak, jadi pertanyaan satu ini saya penasaran banget, cuman mungkin pertanyaannya agak gimana ya, tapi ada nggak sih Mbak dampak positif yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini? Kita berpikiran positif sih pasti ada dampak positifnya ya. Jadi memang pandemi ini membuat negara kita seperti dibukakan jalan untuk berinovasi dalam teknologi kesehatan. Jadi memang selain ada munculnya vaksin-vaksin yang dari yang mungkin kita akan impor, seperti yang paling terkenal sekarang ini vaksin buatan Sinovac yang dari Cina, itu karena pemerintah menimbang dari
cara penyimpanannya vaksin Sinovac yang lebih mudah dibandingkan vaksin-vaksin lain. Meskipun mungkin ada yang bilang, itu kan efikasinya lebih rendah dibandingkan yang paling tinggi itu kan Pfizer ya. Tapi mungkin kita harus melihat lagi bagaimana cara proses kerja vaksin ini. Kan percuma kalau misalnya kita udah beli Pfizer banyak-banyak tapi ternyata nggak digunakan. Jadi kan mending cari yang aman dulu sementara untuk saat ini. Vaksin itu sendiri memang di dalam vaksin itu terdapat antigen virus, tapi antigennya yang sudah dilemahkan. Jadi waktu masuk ke dalam tubuh kita tidak menyebabkan sampai seseorang kesakitan. Jadi waktu dimasukkan ke dalam tubuh kita, antigen itu akan merangsang pembentukan antibodi. Antibodi itulah yang akan melindungi tubuh kita kalau misal nanti ada virus yang betulan masuk ke dalam tubuh kita. Kalau misalnya tentang syaratnya, memang tidak boleh semua orang mendapat vaksin karena beberapa syarat kesehatan yang harus dilalui. Cara mereka bertahan itu memang melalui orang-orang yang sudah divaksin. Jadi memang penting banget kalau misalnya seseorang itu memang bisa divaksin, sebisa mungkin dia harus divaksin, karena dengan dia divaksin, dia mencegah penyebaran ke orang yang lain. Dengan mencegah penyebaran, maka terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Jadi memang suatu kelompok mungkin bisa disebut Indonesia, kelompok Indonesia memang sudah memiliki herd immunity, maka akan sulit terjadi penyebaran. Ketika sulit menjadi penyebaran, maka kita juga akan membantu tenaga kesehatan untuk menangani COVID-19. Dengan begitu akan turun angka mortalitas dan angka penyebaran atau angka positif COVID-19. Oke, jadi memang teknologi kesehatan di Indonesia jadi berkembang banget ya Mbak sejak terjadinya pandemi ini. Tapi kalau misalnya dampak negatifnya nih gimana tuh Mbak? Jadi kalau misalnya tentang dampak negatif sih mungkin kita bisa lihat dari beberapa tenaga kerja kesehatan yang harus gugur dalam perjalanan mereka memberantas COVID-19 ini. Karena memang apalagi waktu awal-awal pandemi itu masih kekurangan APD, masih bingung bagaimana cara untuk memberantas atau menghadapi virus ini, karena memang pandemi sifatnya tiba-tiba kan, nggak ada yang tahu kapan datangnya atau kapan hilangnya juga seperti itu. Jadi memang perlu dukungan dari pemerintah dan dukungan dari kita semua pemirsa di rumah juga, bagaimana cara untuk saling membantu lah kita semua untuk menyelamatkan para manusia. Selain itu juga rumah sakit juga kesulitan dalam menangani pasien-pasien waktu saat COVID-19 seperti ini, karena pasiennya kan nggak cuma dari yang sakit COVID-19 ya, pasti ada pasien-pasien yang biasa mungkin yang sudah memang rawat inap dari situ dari dulu gitu. Jadi apalagi penanganan COVID-19 ini yang perlu ruangan isolasi, perlu ventilator, tapi ternyata seluruh rumah sakit di Indonesia tidak punya semua itu. Jadi memang sangat kewalahan dalam menghadapi virus ini, pandemi ini. Baik, jadi apa nih sarannya Mbak Sarah sebagai pengamat kesehatan di Indonesia buat para pemirsa di rumah dan buat saya juga dan semua orang di Indonesia untuk menghadapi COVID-19? Silakan Mbak. Kalau saran saya, kita ini harus tetap menjalankan protokol ya, bagi yang sudah divaksin maupun yang belum divaksin. Kita bersama-sama melakukan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak jika bepergian keluar, dan itu pun dilakukan jika memang sangat perlu. Kita semua juga yang mungkin sedang work from home atau online school juga sebisa mungkin menahan diri untuk bepergian keluar jika memang tidak penting. Pemirsa, sekian sudah bincang kilat Mafi Boki, matematika, fisika, biologi, dan kimia. Saya akan pamit undur diri dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, ternyata sosial media zaman sekarang tuh banyak memberikan kesan yang positif loh teman-teman. Aku banyak banget belajar dari sana. Yuk cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku ya.